Kita berdoa. Syukur bagimu Allah Bapa pemelihara kehidupan kami, untuk berkat melimpah yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang diberitakan oleh hamba-Mu. Kami mohon kepadamu, ajari kami untuk mengerti akan firman-Mu, supaya kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini, Kamis 27 Oktober 2022, tertulis di Pengkhotbah pasal 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, takut akan Allah adalah unsur penting dalam kehidupan orang percaya. Secara alkitabiah, takut akan Allah berbicara tentang bagaimana kita menjadi orang percaya. Kita harus menaruh hormat kepada Dia, karena memang benarlah bahwa Ia adalah Allah yang kudus, Allah yang besar, Allah yang benar, dan Allah yang adil. Takut akan Allah berbicara tentang ketetapan hati dan pikiran kita sebagai orang percaya, yang dimana kita jangan sampai mengecewakan hati Allah melalui tindakan kita, melalui ucapan kita, ataupun melalui pikiran kita. Jadi, takut akan Allah adalah tentang bagaimana kita berusaha hidup seturut dengan firman-Nya. Bagaimana kita berusaha untuk hidup sesuai dengan perintah-perintah-Nya. Sebisa mungkin kita harus menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan ataupun dosa. Orang yang takut akan Allah, tujuan hidupnya sudah pasti terarah dan tertuju kepada Allah. Orang yang takut akan Allah, pasti pada akhirnya hidupnya akan penuh kebahagiaan dan penuh berkat. Lantas yang menjadi pertanyaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bagaimana dengan kita? Apakah hidup kita masih terarah dan masih tertuju kepada Allah? Banyak orang percaya yang saat ini hidupnya tidak lagi terarah dan tertuju kepada Allah. Padahal firman Tuhan pada hari ini berkata, takut akan Tuhan adalah kunci kehidupan yang bahagia dan penuh berkat. Memang benar Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita harus mengakui bahwa hidup yang diberikan Tuhan Allah kepada kita adalah sesuatu yang berharga. Sesuatu yang harus kita syukuri. Namun bagaimanapun juga ternyata hidup di dunia ini ada batasnya. Manusia yang terlahir ke dunia pada waktunya juga akan mengalami kematian. Jadi firman Tuhan pada hari ini mengarahkan kepada kita, esensi hidup kita di dunia ini bukan hanya sekedar untuk bertahan hidup, tetapi lebih jauh daripada itu. Bagaimana kita untuk bisa tetap bertahan hidup bersama dengan Dia, si pemberi kehidupan, yaitu Tuhan Allah. Artinya, kehidupan manusia itu tidak hanya tentang berapa lama masa hidupnya, tetapi
tentang bagaimana ia memakai, ia menggunakan, ia memanfaatkan masa hidupnya itu dengan sebaik mungkin, melakukan apa yang sesuai dengan yang Tuhan harapkan, melakukan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Jadi hidup manusia ini bukan tentang berapa lama, tetapi tentang bagaimana kualitas hidupnya di dunia ini. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, di tengah-tengah banyaknya pertentangan, di tengah-tengah banyaknya ketidakadilan, di tengah-tengah banyaknya kekacauan yang terjadi di dunia ini, dan juga hal-hal yang lain yang sulit kita mengerti, kita tetap diajak untuk tetap setia menjadi pengikut Tuhan. Kita tetap diajak untuk tetap menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan pernah tergoda kepada keinginan-keinginan duniawi yang membuat kita sering sekali jatuh ke dalam dosa. Karena apabila kita jatuh kepada keinginan-keinginan duniawi, maka kita bukanlah orang yang takut akan Tuhan. Karena kita tidak lagi menghormati kekudusannya, tidak menghormati kebesarannya, keadilannya, kemahakuasaannya di tengah-tengah hidup kita. Oleh sebab itu kita harus menjaga hidup kita, menjaga diri kita untuk tetap hidup kudus sesuai dengan yang Tuhan harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Sungguh Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kitab pengkhotbah ini mengarahkan kita, mengajak kita untuk merenungkan secara mendalam bahwasannya sebagai orang Kristen, orang percaya, kita harus menunjukkan identitas kita melalui kualitas hidup kita, yaitu dengan takut akan Allah dan melakukan perintahnya. Karena memang pengkhotbah mengatakan ini adalah tugas, kewajiban dari setiap orang. Takut akan Allah dan melakukan perintahnya. Oleh sebab itu, jangan pernah mengecewakan dan melukai hati Allah. Tetapi marilah pakai hidupmu dengan sungguh demi kemuliaan namanya, melalui pelayanan-pelayanan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, melalui pekerjaan yang kita lakukan, biarlah tetap nama Tuhan yang dimuliakan. Untuk yang terakhir kami katakan, jadilah taat, jadilah setia hanya kepada Allah saja. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh menerima firman-Mu yang diberitakan oleh hamba-Mu, mengajar dan mengarahkan kami untuk senantiasa takut akan Engkau di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk melakukannya. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami berdoa buat saudara-saudari kami dimanapun berada. Kiranya Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami dan mencukupkan apa yang kami perlukan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.